Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke menjahit. Langsung kita bikin model tunik ya. Jadi kita akan potong kainnya dulu, terus nanti kita jahit. Tapi sebelumnya kemarin kan kita udah buat pola dasarnya. Nah, pola dasar ini adalah dasar untuk membuat semua baju. Jadi kita akan belajar pecah polanya terlebih dahulu. Nah, dari pola dasar ini kita akan langsung membuat tunik ya. Jadi nanti kalau kayak kemeja itu teman-teman tinggal ikutin aja. Maksudnya tinggal caranya sama seperti tunik, hanya panjangnya aja yang berbeda gitu. Nah, ini adalah pola dasar yang udah kita buat kemarin. Ini pola depan, ini pola belakang. Nah, dari pola dasar ini teman-teman pecah menjadi tunik. Nah, ini kita akan ukur. Nah, ini kelihatan ya, ini depan, ini belakang. Jadi dua-duanya sama. Bentuknya juga akan sama, depan dan belakangnya. Kalau mau dibedain ya nggak apa-apa juga, tapi disesuaikan sama modelnya gitu. Nah, terus dari pola dasar ini, kalau kemeja standar ya sebenarnya dasarnya juga sama lah ya kayak tunik. Hanya saja kan sekarang rata-rata itu orang nggak mau pakai kupnat gitu-gitu ya. Jadi kita akan langsung ke penerapan di bajunya aja gitu. Sekarang juga jarang sih orang bikin kemeja kecuali kayak bikin seragam gitu. Nah, kalau seragam juga caranya sama kayak tunik juga. Nah, oke, nggak usah lama-lama. Sekarang kita akan langsung pecah polanya. Nah, ini teman-teman apalin ya. Garis atas ini adalah garis bahu. Ini garis tengah ini adalah garis dada. Ini yang nempel sama kupnat ini garis pinggang. Ini panggul ya. Nah, sekarang dari garis dada ini yang aku ambil depannya terlebih dahulu. Teman-teman turunin 8 cm boleh, 7 cm boleh, 7 sampai 8 cm. Di sini aku pakai 7 cm. Nah, di sini. Terus ini teman-teman tinggal gini aja. Ini digunting. Atau mau pakai penggaris juga boleh biar lebih rata. Nah, kesininya ini bebas ya. Mau di bagian mananya nih bebas. Ini aku agak ke siniin aja, salah aku penggarisnya. Nah, ini kayak gini, terus ini digaris. Nah, kayak gini. Nah, dari garis ini digunting ya, ini digunting. Ini jarak dari dada 7 cm, bikin titik, terus kemudian digaris ke bawah. Nah, ini berapa, ini bebas ya, mau di sini boleh, mau ya jangan terlalu ke pinggir lah ya, agak ke tengah ya mungkin sekitar 3 cm dari garis kupnatnya ini, dari jarak sini. Nah, ini boleh sih di mana aja, yang penting jangan terlalu ke pinggir ya. Nah, terus nanti di bagian belakang juga sama. Nah, ini kita gunting, ini digunting, jangan sampai putus, sampai di sini aja diguntingnya. Ini sekitar 1 cm sebelum terakhir, jangan sampai putus. Nah, nanti kita akan lebarin. Ini bagian belakang juga sama. Ini kita ambil 7 cm. Kalau depan tadi 7, belakang juga 7. Kalau 8, belakang juga 8. Nah, terus ini juga digaris. Nah, jarak ini harus sama apa enggak? Enggak juga nggak apa-apa sih. Ya, ini sama, ini depan sama belakang, yang di sini tuh nggak sama nggak apa. Yang di sini nih. Ini kan depan, ini sama ini nggak sama nggak apa-apa. Nah, terus ini juga digunting. Ya. Sekarang aku coba gunting dulu. Guntingnya jangan sampai selesai, kira-kira 1 cm sebelum ujungnya. Nah, ini digunting. Nah, berakhir di sini, jangan sampai putus. Yang satu juga sama, yang bagian depan. Ini digunting, jangan sampai putus juga. Nah, ini siap dipecah ya. Nah, ini tinggal panjangnya aja nanti kita sesuaikan. Nah, kayak gini. Ya. Kalau sudah, kita tempel di
kainnya, di kertas satu lagi, atau mau disambung juga boleh. Ini aku balik ya biar lebih kelihatan. Nah, aku ambil satu dulu bagian depan, bagian belakangnya ntar dulu. Ini kita tinggal lebar-lebarin aja, mau seberapa lebar yang kita butuhkan ya. Kalau misalnya kita mau bikin tunik kan berarti panjang ya, jadi kita juga panjangin dari polanya ini. Jadi kita bikin dulu panjangnya mau seberapa. Misalnya aku mau pakai panjangnya ini 90 misalnya, 90 cm. Oh, ini pas di ujung kertasnya, ini 90 cm. Jadi ini sekitaran di lutut, atau kalau yang tinggi ini bisa di atas lutut sedikit lah ya. Nah, terus kemudian kita jiplak di sini. Kita jiplak sama semuanya. Ini karena ini belum ada tempat resletingnya, aku tambahin tempat resletingnya. Bukan tempat kancing. Tempat kancing. Nah, ini dikasih tanda untuk kita jiplak. Nah, terus ini kan kita mau buka nih. Nah, ini polanya ini dibuka-buka, terserah kita mau seberapa nih. Kalau nggak mau terlalu lebar ya nggak usah lebar-lebar gitu. Nah, ini aku segini aja karena aku mau bawahnya nggak terlalu lebar. Jadi ini bagian sini lurus sedikit. Nah, baru aku lebarin. Nah, ini aku nggak usah lebar-lebar bawahnya. Nah, gini. Nah, sebenarnya kalau nggak dipecah itu bisa nggak sih gitu ya? Maksudnya ini nggak usah digunting misalnya, bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi teman-teman biar paham dulu asalnya itu dari mana gitu ya. Jadi kalau ini semakin dilebarin, otomatis yang di sini pun juga akan semakin naik kan, gitu. Jadi sama dengan yang kita bikin rok, ketika ini lebar, sampingnya ini pasti akan lebih naik. Nah, bagaimana ketika kita nggak usah mecah polanya ini, nggak usah dipecah, tapi gambarnya ini seperti kayak pecah pola gitu. Nah, kalau kita bikinnya kayak gini dan di bawahnya ini lurus aja, ini di sini lurus aja, kayak gini, ini nanti akan ngerumpul di kanan dan kirinya. Jadi bergelombangnya itu nggak akan sama. Sama halnya dengan kita membuat rok. Ketika bagian bawahnya ini lurus, maka biasanya akan ngerumpul juga di bagian kanan dan kirinya. Nah, baju pun juga sama seperti itu. Nah, bagaimana biar gelombangnya sama? Ya kita pecah ini, yang kita pecah ini yang jadinya nanti akan bergelombang gitu. Nah, kalau misalnya di sini kita penambahannya nggak terlalu banyak, yang di sini nih penambahannya nggak terlalu banyak, pasti di sini juga dia nggak akan naik juga sih, sama aja gitu. Jadi masih tetap lurus. Tapi kalau misalnya di sini penambahannya banyak, otomatis di sini juga akan semakin naik gitu ya. Jadi perpaduan antara baju A dengan baju A-line gitu ya, A-line dengan agak sedikit ngeklok gitu, jadi biar gelombangnya kelihatan. Tapi kalau ini lebarnya nggak terlalu banyak, ya dia jelas nggak akan bergelombang gitu. Nah, ketika misalnya teman-teman nggak mau, misalnya ini nggak usah dipecah, gimana Mbak? Misalnya gitu ya. Nah, bisa nggak usah dipecah, caranya gini. Nah, teman-teman ukur dari dada, ini dari garis dada ini ya garis dadanya di sini. Nah, dari garis dada ini diukur, ini berapa ke sini? Misalnya di sini adalah 68. Nah, teman-teman ukur di sini juga 68. Nah, nih. Ini dia ketika kelebarannya segini dia akan sedikit ngangkat. Tapi ngangkatnya cuman sekitar 1,5 cm aja nih di sini. Nih. Ya, nih. Jadi teman-teman ukur dari bagian dada sampai ke bawah. Nih, dari dada ke bawah sini.
Terus kemudian yang ujungnya juga sama. Dari dada ini sampai ujung kelebaran yang dimau tadi. Misalnya kalau di sini, berarti kan ini juga semakin ngangkat nih. Nih kalau dia ada di sini, 68-nya tuh di sini nih. Dia semakin ngangkat. Ya. Di rok juga sama kan seperti itu. Jadi semakin lebar dia akan semakin ngangkat. Nah, kalau misalnya nggak terlalu lebar ya dia nggak akan ngangkat juga. Nah, di sini. Jadi dia cuma ngangkatnya sekitar ini kalau di ujung sini, di ujung kertasnya ini kan 60 kalau di ujung yang di sini ini kan tadi 68. Nah, 68-nya itu ada di atas ini. Jadi jaraknya sekitar 1,5 cm dari ujungnya gitu. Itu cara kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai digunting-gunting sebelahnya di sini gitu ya. Nah, ini udah berarti polanya adalah seperti ini hasil jadinya. Nah, kayak gini. Nah, ini pola daster juga sama seperti ini ya. Teman-teman tinggal sesuaikan aja. Ini mau lebarnya seberapa gitu bisa. Daster itu kan paling gampang. Nah, ini kalau sudah tinggal kita gunting. Ini depan tadi adalah tempat resleting ya, jangan lupa. Tempat kancing. Karena ini mau pakai kancing. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah, ini tinggal digunting. Ini kancing, ini roknya yang biasa tadi ya. Kalau daster ya depannya ini blong aja, nggak usah ada tempat kancingnya. Tapi kalau mau kancing depan, daster yang pakai kancing depan ya berarti dipakein tempat kancing gitu aja. Nah, ini tinggal digunting. Yang bawah. Nah, yang bawah ini karena ini sedikit naik, otomatis di sini kita juga naikin sedikit. Nah, kayak gini. Jadi ini juga sedikit naik. Jadi inilah kunci, walaupun sedikit tapi ini adalah kunci jadi lebih luas gitu ya. Nah, mungkin kalau di bawah ini, misalnya yang di bawah ini lupa nih, nggak ada lengkungannya sedikit misalnya ya. Nah, itu kalau di bahan-bahan yang agak kaku kayak katun-katun Jepang ataupun katun Toyobo itu nggak akan terlalu kelihatan. Tapi kalau kayak di rayon, terus kalau misalnya kayak di bahan-bahan yang licin kayak satin gitu, itu pasti akan kelihatan kurang manis gitu di sisi kanan dan kirinya. Terus nanti juga gelombangnya nggak akan ada gitu. Kalau katun-katun yang kaku itu nggak akan terlalu kelihatan. Nah, seperti ini bagian depan. Ini depan ya, atau ini tinggi muka. Nah, sekarang tinggal bagian belakang. Ini hasilnya kayak gini. Terus kemudian panjangnya ini adalah 90 cm. Teman-teman bebas mau bikin berapa aja, tinggal sesuaikan dengan keinginan. Terus kemudian ini bagian depannya ada tempat kancingnya karena ini mau pakai kancing depan. Terus kemudian ini pelebarannya ini ya sesuaikan dengan keinginan juga, mau lebar banget atau enggak terserah. Nah, ini aku bikinnya enggak terlalu lebar, jadi aku buka di sini cuma 3 cm aja. Karena ketika ini semakin lebar, otomatis di bawah di sini juga semakin lebar ya. Nah, ini tadi aku bikin cuman 3 cm, penambahan di sini 3 cm. Nah, bagian belakang, ini bagian depan udah jadi kayak gini. Bagian belakang juga sama. Ini akan aku lebarin 3 cm juga. Jadi siapin kertas juga kayak gini. Terus taruh polanya.
Nah, ini dilebarin karena ini miring, aku ini ya, aku panjangin aja. Oh, atau gini aja. Sempit ya. Salah. Nah, ini kalau belakang ini nggak usah ditambah apa-apa ya. Ini nanti aku gunting depannya karena ini ada yang bagian miring. Nah, ini dijiplak. Sama prosesnya kayak bagian depan tadi. Nah, ini aku lebarin 3 cm juga. Biar nggak terlalu lebar banget di bagian bawahnya. Nah, di bagian depan aku garis, kasih tanda-tanda aja, tinggal nanti dipakai penggaris. Nah, aku garis lurus dulu. Kalau belakang nih nggak usah ditambahin apa-apa. Ini aku lurusin biar lebih bagus. Nah, terus diukur dari dada ke bawah, ini 68, ini juga sama 68. Jadi angkat sedikit ya, tinggal kita garis lengkung bawahnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita gunting. Sudah, ini bagian belakang atau TB ya. Ini hasilnya. Nah, ini kalau diukur gini, ini hasilnya sama nih ya. Sama. Tuh. Nah, kalau sudah bagian lengan gak usah diapa-apain, tetap begini aja. Kalau mau lengan pendek ya tinggal disesuaikan lengannya seberapa. Kalau mau panjang ya segini aja ya. Ini kita pakai yang biasa dulu. Nanti kita next kalau ada waktu yang di gamis, kita bukan gamis dress. Ini di sininya kita belajar pakai manset. Tapi yang di sini kita biasa dulu karena masih baru awalan biar gampang. Sekarang kita akan potong kainnya. Nah, kainnya ini teman-teman lipat dulu sesuai dengan seratnya. Kayak kemarin rok ya, udah belajar serat bahan. Terus ini kita lipat
di sana pasti ada lipatan yang ketutup, yang di sini adalah lipatan kebuka. Nah, lipatan kebuka ini ditaruh untuk bagian depan karena bagian depannya mau kita kasih kancing. Kalau mau kasih yang bukaan di belakang, berarti bagian yang terbuka ini taruhnya di belakang, gitu ya. Nah, kalau mau daster dua-duanya nggak mau pakai belahan depan dan belakang, ya berarti teman-teman tinggal ini lipat aja lagi gitu ya. Nah, itu caranya. Nah, ini kalau misalnya polos kayak gini, ini aku pakai bahan putih ya. Nah, ini tinggal taruh aja. Jadi 1,5 meter itu cukup kalau untuk 90 cm, kayak panjang 90 cm kayak punyaku ini ya. Nah, ini 1 meter, ini panjangnya 1 meter 10 kayaknya nih. Nah, bagian yang bawah sini ini sisain sekitar 3 cm. Nanti kampuhnya sebelah yang lurus adalah 2, yang lengkung ini 1,5, yang lurus bahu ini 2, terus yang kerung lehernya ini 1,5. Nah, terus yang bagian belakang karena ini putih yang biasa ya, jadi ini tinggal taruh aja seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi saling silang gitu, apa namanya, berkebalikan arah ya. Kalau cukup boleh, kalau mau ditaruh di sini ya nggak apa-apa kalau misalnya cukup. Nah, kayak gini kan cukup nih ya, bagian sini cukup, tapi bagian bawah sini dia nggak akan cukup karena kan kita mau pakai kampuhnya 2 cm kan, jadi nggak cukup. Tapi kalau mau ditaruh di sini boleh, ini masih bisa cukup nih gitu. Ini kalau motifnya searah ke kanan semua, berarti naruhnya harus seperti ini. Tapi kalau nggak ada motifnya, boleh seperti ini. Nah, kayak gini aja. Nah, ini aku lebih enak naruhnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi terserah sih mau taruh yang bagaimana, boleh. Ya, ini hanya cara-caranya aja untuk ngirit kain. Mau kayak gini boleh. Ya, yang bawah sana sisain ini nanti 3 cm. Jadi nanti dipotong. Ini 2, ini segini ya, ini masih bisa lah. Nah, mau begini juga boleh. Ya, mau kayak gini. Jadi nanti ini sisanya kalau ini mau bikin kerah, mau bikin lapisan, ini bisa nih di sini ya. Bebas sih mau yang mana aja. Nah, misalnya aku bikin kayak gini aja deh. Nah, ini kalau ini lebarnya lebih panjang ya nggak akan bisa, nggak akan cukup kayak gini. Jadi ini kayak gini gitu. Saling silang. Nah, bebas lah ya teman-teman mau pakai cara yang mana. Ya, itu udah aku kasih cara-caranya buat lebih irit kain gitu. Kalau ini motifnya searah ya harus semuanya ke sana. Ya, bebas mau yang mana aja boleh. Nah, nih kayak gini aja, nih kayak gini juga boleh. Nah, nih biar di sini legaan, jadi bisa dibuat mau apa namanya, kerah gitu ya. Nah, itu juga boleh. Sekarang tinggal kita kasih pentul aja, kita pentulin. Nah, bagian depan ini jangan dihabiskan mepet gini, tapi sisain juga sedikit. Jadi sekitar dari ujung yang titik-titik ini yang ada bolong-bolongnya, ada lubang-lubangnya, itu sisain sampai ujung garis itu 5 cm. Ya, jadi seginilah. Ini untuk nanti lipatan ke dalam ya. Yang bawah ini sekitar 3 cm, jangan lupa. Atau mau 2 cm juga nggak masalah, karena kalau baju-baju sekarang itu kan nggak disum ya. Baju-baju sekarang itu biasanya banyakannya dijahit.
kayak gini. Terus yang sini aku nggak mau pusing, ini aku taruh di sini. Nah, di sini. Ini biar lebih enak aja naruhnya. Nah, kayak gini. Kalau sudah, teman-teman tinggal kasih garis kampuhnya. Tadi ya, bagian yang lurus-lurus ini 2 cm. Nah, ini tinggal digaris aja. Nih. Bagian yang melengkung nanti adalah 1,5. Ini masih 2. Nah, kenapa sih harus 2? Sebenarnya ya nggak harus sih, tapi buat teman-teman yang masih pemula, ini adalah amannya. Jadi kalau misalnya ada pola-pola atau ukuran-ukuran yang nggak pas atau menjahitnya ini nggak pas, itu masih bisa terselamatkan dengan adanya besaran kampuh ini. Itu aja sih, itu tipsnya. Nah, ini pakainya 1,5 ya. Nah, kayak gini. Ini juga 1,5. Nah, kayak gini. Bagian belakang juga sama, nanti tinggal digunting aja. Ini garis-garis kampuhnya ya, yang warna kuning. Ini kalau yang lurus-lurus ini 2 cm, terus kalau yang melengkung ini pakai 1,5. Nah, ujung-ujungnya ini, yang di sini, ini harus ketemu ya. Nah, ini harus ketemu nih, kayak gini. Terus lurus ke sini, ini juga harus ketemu juga. Ini di ujung ketiak nih. Nah, ke bawah ini 2 ya. Terus 2 sampai ke bawah. Nah, ini kan tadi 3. Nah, ini makanya ini juga harus 3. Ini juga harus ketemu nih. Jadi jangan sampai nggak ketemu, nanti guntingnya bingung mau ke arah mana. Gitu ya, nih. Nah, terus yang bagian sini, yang bagian leher ini juga 1,5. Ini lengkung ke atas juga ikutin lengkung ke atas. Nah, ini kalau ditotalin dari sini sampai ujung sini nih, yang ini akan ada titik-titik. Ini adalah 5 cm. Nih, jadi ke bawah juga sama. Semuanya 5 cm. Biar nanti agak legaan nih untuk tempat resletingnya ini ya. Ini buat nanti dilipat ke sana gitu. Sekarang digunting. Kemarin kita juga udah belajar gunting di bagian rok. Nah, ini jangan diangkat, sebelah kiri ini turun aja. Terus kita gunting. Nah, yang jalan guntingnya adalah bagian jempol atasnya. Ini miring, ikutin miring. Ya. Nah, ini kalau sampai di ujung, ikutin lebihin sedikit dari garisnya. Baru kita jalan lagi. Nah, ini juga dilebihin, seret gitu ya. Baru kita jalan ke sana. Nah, ini aku ke bawah dulu ya biar enak posisinya. Nah, kayak gini, ini dilebihin terus ke atas. Nah, ini 2 ya, masing-masing kampuhnya 2. Nah, ini sampai di ujung dilebihin, baru kita gunting. Nah, ini dia hasil guntingannya, jadi nggak ceringis-ceringis gitu ya. Apa sih, nggak yang ini, tapi tetap bisa rapi juga. Nah, nih kalau udah langsung di garis ini aja, di radar pakai kapur aja nih ya. Ini pakai pakai penggaris, ditahan, ditaruh di ujung polanya, ditaruh seperti ini, terus ini pakai kapur begini. Nah, ini jadi udah langsung ada 2.
Nah, kalau yang bagian melengkung gimana? Kan agak susah. Nah, kalau polanya ini tebal, ini nggak apa-apa diginiin, tinggal gini aja nih. Jadi nggak usah garis, tapi dia agak sedikit di garis apa sih namanya nih, garis putus-putus. Nah, nih itu kan bisa juga tuh. Nah, kalau polanya tipis, misalnya pakai koran ya dikit-dikit aja. Nah, kayak gini. Mau pakai radar boleh, tapi yang nggak punya radar ya pakai ini aja nih, udah bisa. Itu kan yang melengkung juga nggak banyak, jadi ya lama paling seberapa sih, nggak terlalu lama lah gitu. Nah tuh kan, terus tinggal kita yang garis lurus lagi. Nih, kalau lurus kan pakai penggaris juga enak, jadi ini lebih cepat gitu tuh ya. Tinggal yang kesini. Nah, ini kupnatnya nggak dijahit ya, karena kan kita nggak pakai kupnat. Kalau kupnatnya mau dijahit ya kayak yang di rok, cara jahitnya sama. Nah, kayak gini. Jadi ini nanti ngejahitnya ngikutin dari radarannya ini gitu. Nah, kayak gini seret tuh ya. Nah, ini semuanya dibikin kayak gini, nanti depan dan belakang juga sama. Nah, satu lagi bagian depan ini yang kita radar adalah yang di sini nih. Nah, jadi ini diangkat semua sampai polanya yang ini. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, sampai bawah ya. Jadi dia di sini. Tuh. Nih. Oke, semuanya dibikin. Ini dia hasil potongannya. Tinggal nanti kita akan buat potongan untuk lengannya. Sekarang ke bagian lengan. Nah, bagian lengan ini lipetannya tetap sama. Ada 2 kayak gini. Ya. Terus kita taruh polanya, ikutin arah serat juga sama, geraknya ke sana. Tapi kalau misalnya kainnya nggak cukup, arah ke sini juga masih oke, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa arahnya juga harus sama segini. Begini ya arahnya. Jadi ikutin ke arah seratnya seperti ini. Terus kalau udah ini sama, kita pentul dulu. Nah, bagian yang melengkung ini sama 1,5. Sebenarnya 1 juga nggak masalah sih yang ini tuh. Tapi ini aku bikin 1,5 aja. Teman-teman juga pakai 1,5 juga boleh. Nah, ini. Terus yang ini bikinnya 2. Ini 2. Ujung-ujungnya harus ketemu ya, jadi jangan sampai tumpul. Nah, terus bagian bawah ini boleh kalau mau pakai 3. Nah, di ujung sini aku mau ajarin, ini ada bagian namanya pencerminan. Nah, jadi ini sebenarnya panjangnya di sini nih aslinya. Ini adalah aslinya tuh di sini panjangnya. Nah, ini namanya ada, ini kan misalnya mau di 3 ya, misalnya ini 3.
Nah, ini digaris tiganya. Seret gitu, digaris. Terus ini kita agak serongin ke kanan dan ke kiri. Ini diserong. Nah, begini. Nah, sebenarnya serongnya itu seberapa? Kan ini 3 ya. Ini 3 aku langsung potong nih. 3 langsung aku potong. Nah, kayak gini. Terus ini tuh dilipat aja nih. Ini aku potong sampai ujung dulu. Ini dilipat. Nah, kalau udah dilipat kayak gini, terus aku geser dulu. Nah, ini kalau udah dilipat, terus ini digunting. Nah, yang ini juga sama, ini juga digunting. Nah, ini nanti hasilnya dia akan sedikit serong. Tuh, kalau teman-teman lihat nih, salah satu ujungnya jadi lihat, ini agak sedikit serong. Ini namanya pencerminan. Jadi nanti pada saat kita mau lipat ke atas di sini, ini dia nggak akan berkerut gitu. Ya, jadi ini kelihatan serong. Nah, nih. Ya, ini teman-teman perhatikan bagian sampingnya ini sedikit agak serong. Nah, ini perhatiin nih teman-teman di sini, ini agak sedikit serong ya. Karena tadi kan kita motongnya ini dilipat. Nah, biasanya aku di polanya ini, jadi ini polanya juga ikutan serong. Nah, di sini. Nah, ini polanya dilipat, terus nanti ini digunting. Nah, jadi nanti di sini juga serong sedikit, ini juga serong sedikit. Ini namanya pencerminan. Biar nanti pada saat kita jahit itu nggak ada lipetannya.